Oke, salam. Nah, kita akan lanjutkan. Oke, jadi pemaparan daripada ayat-ayat ini untuk menunjukkan betapa pentingnya nama itu. Tidak seperti yang disangka orang, tidak seperti yang dikira orang, ya apa saja bolehlah, gak usah dipanggil pun gak apa-apa. Bukan seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan lagi yang berikut. Kita akan lihat Mazmur 23 ayat yang ketiga. Mazmur yang ke-23 ayat yang ketiga. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena namanya makanya kita dituntun. Jadi namanya itu ternyata begitu penting. Very, very important. Sangat penting. Karena namanya lah kita dituntun di jalan yang benar. Dia tidak membiarkan kita sesat karena namanya besar. Elohim itu menjaga kekudusan namanya. Makanya dituntunnya kita, dibimbingnya di jalan yang benar, ke air yang tenang, ya kan? Karena apa? Namanya, bukan karena siapa kita, enggak. Karena namanya. Bukan karena kebaikan yang sudah kita lakukan, enggak. Karena namanya. Kita lihat lagi. Mazmur 30 ayat yang kelima. Mazmur 30 ayat kelima. Apa katanya? Nyanyikanlah mazmur bagi Yahweh, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Persembahkanlah apa? Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Luar biasa. Persembahkanlah syukur. Macam mana mempersembahkan syukur? Ya, menyembah dia dengan ucapan syukur. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik dan sejati di hadapan tahtamu, Yahshua, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Persembahkanlah syukur. Haleluya. Enak kali ya. Terimalah persembahan syukurku ini Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya kan? Ucapan syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Jadi penting gak nama itu? Penting. Luar biasa penting. Kita lanjutkan. Mazmur 33 ayat 21. Nah, semua ayat ini menjadi fakta betapa pentingnya nama Yahweh Elohim. Mazmur 33 ayat 21. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Saudara percaya kepada nama yang mana? Itu menentukan keselamatan saudara. Saudara percaya di dalam namanya yang kudus, itu menyelamatkan. Amin. Itu yang benar. Daud menghadapi Goliat karena percaya di dalam nama Yahweh. Ketika Goliat datang dengan pedang besar, pedangnya karena dia raksasa, jadi pedangnya juga super besar.
dengan tombak seperti pesa tukang tenun. Itu besar. Sekali tikam bukan hanya tembus remuk. Daud gak lari, Daud gak takut. Bahkan dia berani menghadapi Goliat. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh Sebaot, Elohim segala barisan orang Israel yang kau tantang itu. Hari ini aku akan memberikan mayat-mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar di hutan, supaya seluruh bumi tahu Israel punya Elohim, dan di tangan Yahweh lah kemenangan. Amin. Makanya percaya di dalam namanya itu menyelamatkan saudaraku, memberi kemenangan terhadap kuasa-kuasa setan, terhadap gejolak zaman ini, terhadap masalah-masalah kita. Nama Yahweh memberi kemenangan. Percaya di dalam namanya, amin. Itu sangat penting. Haleluya. Haleluya. Mazmur 34:4. Silakan baca. Mazmur 34 ayat 4. Muliakanlah Yahweh bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Marilah kita bersama-sama kerjasama bahu-membahu dengan orang lain. Sama-sama kita memasyurkan, memperkenalkan, membesarkan nama Elohim itu. Nama yang kudus itu kita perkenalkan, amin. Ini kesempatan besar bagi kita. Kalau orang sudah semua tahu nama Yahweh, ya pelayanan kita mungkin menjadi lebih terbatas. Justru semakin banyak yang tidak tahu, kesempatan kita memberitahu lebih banyak. Betul enggak? Kesempatan kita untuk melayani lebih banyak. Ternyata masalah nama itu luar biasa penting. Haleluya. Ya. Mazmur 66 ayat 2. Iya. Silakan. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Oh, bermasmur. Tov lehudotlah Adonai, Jamelesim ka elyon, lehagi baboker hasdeha, ve'emunacha balilot. Oh, haleluya. Amin. Masmurkan kemuliaan namanya, bermasmur bagi nama itu. Oh, betapa mulia nama itu, bermasmur. Wah. Aduh, kalau bermasmur itu masing-masing punya tonasi sendiri, ya kan? Luar biasa. Sekali lagi, Mazmur 68 ayat 5. Sama. Apa katanya? Masmurkanlah namanya. Namanya ialah Yahweh. Beria-rialah di hadapannya. Nah, Tuhan jelas-jelas memerintahkan kita melakukan semuanya ini. Haleluya. Dia memerintahkan kita loh. Kalau udah diperintahkan ya dilakukanlah. Masmurkanlah. Maunya kalian banyak menciptakan lagu ya, atau mulai menciptakan lagu nama kudus Yahweh. Amin. Oke. Ini berkat yang luar biasa. Mazmur 69 ayat 37. Mazmur 69 ayat 37. Oh, ini berkat bagi orang yang mencintai namanya. Cinta kepada namanya. Wah, haleluya. Saudara tahu orang kalau jatuh cinta? Pernah jatuh cinta?
Nanti mau bisik-bisik sendiri, dipanggil namanya. Disebut-sebut namanya, betul. Nanti mau ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Disebut-sebut namanya, oh ketawa, dia senyum sendiri dia. Itu kalau jatuh cinta, betul? Nama yang dicintanya bagi dia begitu indah. Coba dibaca Mazmur 9 ayat 37. Di mana maksudnya di situ? Di Sion. Nah, di Sion secara lahiriah, tetapi secara rohani, Sion surgawi itu, Yerusalem surga itu adalah Hasamaim. Amin. Orang-orang yang mencintai namanya lah yang diam di situ, makanya di dahi mereka dimeteraikan namanya. Coba buka Wahyu 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Nah, ini nanti dimeterai nama, kita akan ulang lagi. Wahyu 22 ayat 4, 1, 2 ya. Nah, judulnya apa di atas? Judul perikopnya? Yerusalem yang baru. Itu bicara sorga. Orang-orang yang mencintai nama Yahweh akan diam di situ, akan tinggal di sorga. Haleluya. Oh, hanya dengan mencintai namanya loh. Kalau udah cinta namanya, wah, luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan melepaskannya, karena mereka mengenal namaku. Di mana tertulis itu? Alkitab mana? Mazmur berapa? 91 ayat 14 sampai 16. Coba baca. Oh, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yes. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku. Iya. Meluputkannya. Aku akan menyayanginya Sebab ia mengenal namaku. Nah, situ aja dulu. Nanti teruskan di Athena. Aku meluputkannya, aku membentenginya. Hatinya melekat kepadaku karena ia mengenal namaku. Betapa besarnya berkat-berkat bagi orang yang mengenal nama Yahweh. Haleluya. Diluputkan dari apa? Diluputkan dari bencana, diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari kecelakaan. Dibentengi dari apa? Dibentengi dari serangan kegelapan, dibentengi dari serangan iblis, dibentengi dari semua serangan-serangan diam-diam. Dilindungi, dibentengi karena ia mengenal namaku. Amin. Siapa yang tahu kita diserang kuasa kegelapan? Kita nggak tahu loh. Tapi karena mengenal namanya, kita dilindungi, kita dibentengi. Namanya benteng takdir. Benteng takdir nggak bisa ditembus oleh iblis. Karena mengenal nama Yahweh, otomatis terlindungi. Wow. Haleluya. Wow. Itu very very wonderful. Wonderful. Haleluya. Yahshua, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that. Gak tahu lagunya? Ayo nyanyilah. Masa aku sendiri nyanyi? Bareng-bareng lah. Karena cinta namanya, amin. Namanya selalu ada di hati, kudus dalam hati, dan ada perlindungan, ada keselamatan dalam namanya, amin. Ini saya harus sampaikan dulu fakta-fakta ini. Jadi tidak sesederhana yang dikira orang. Bolehnya apa saja kita panggil, tidak sesederhana itu, saudaraku. Ada berkat yang ajaib di dalam pengenalan akan namanya, amin.
Ada berkat-berkat yang luar biasa, perlindungan, keselamatan, berkat karena mengenal namanya. Haleluya. Oh. Orang yang sudah menerima meterai nama Yahweh tidak bisa lagi ditandai oleh iblis dengan cap 66. Nanti kita dimeterai nama. Mazmur 72:19. Mazmur 72:19. Mazmur 72:19 begitu. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Haleluya. Terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Jadi generasi yang akan datang, the next generation juga akan memuliakan namanya, juga akan memasyurkan namanya. Bukan hanya generasi kita, sampai dia datang nanti. Haleluya. Ini harus dipaparkan semua fakta ini. Mazmur 96 ayat 2. Bersihkan dulu nak. Nih. Ini fakta tentang namanya ya. Semua aja bersihkan. Haleluya. Haleluya, Bapak. Canggih kali nak. Pengen punya juga. Haleluya. Berkat Elohim, ya kan? Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Mazmur 97 ayat 12. Apa katanya? Mazmur 97 ayat 12. Bersyukurlah karena Yahweh, hai orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dari pelajaran kita ini sebenarnya kalian udah bisa menulis lirik lagu loh. Nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Betul. Hanya tentang nama saja bisa ratusan lagu kalian buat. Hanya tentang nama. Bersyukurlah bagi namanya, nyanyikanlah namanya, masmurkanlah namanya, perkenalkanlah namanya, dan lain-lain. Hanya tentang nama bisa ratusan lagu. Yang mana lagi? Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam segala dengan pujian, bersyukurlah kepadanya Dan pujilah. Bersyukurlah kepadanya, Bawalah pujian baginya, sebab dialah Raja, Dia yang berkuasa. Yahweh lah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia beri, yang beri hidupku. Dia yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Suruhlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Yang ketinggiannya
Gak usah diulang, masih banyak pelajarannya. Nah, supaya tersambung semua dengan lagunya, ya kan? Haleluya. Bersyukur kepadanya. Iya, harus gitu. Oke, sekarang nih Mazmur 103 ayat 1. Nah ini secara pribadi Daud memuji Yahweh. Mazmur 103 ayat 1. Apa katanya? Pujilah namanya yang kudus, karena batinku. Pujilah Yahweh. Bless Yahweh, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bila Yahweh, hai segenap jiwaku. Bilang kepada jiwamu seperti itu. Amin. Itu lagu yang luar biasa. Bless Yahweh, oh my soul, oh my soul. Haleluya. Ayo. Biarlah jiwa kita menyembah Yahweh seperti Daud. Haleluya. Makasih Tuhan. Mazmur 105 ayat 1. Iya, di Mazmur saja begitu banyak. Ya, di tempat lain lagi. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa. Haleluya. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya. To the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And the seas will roar at the sound of Your name. I'll sing for joy at the work of Your hands. Forever I love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in You. Sebenarnya kalian mau ikutnya, cuma kok jadi pokoknya itulah. Haleluya. Ya, agak dibiasakan gitu, dilatih-latih lah. Kan ada belajar bahasa Inggris di sini kan? Dosen Pak Purba kan? John R. Purba. Harus dibilang-bilang biar ingat. Kalau nggak dibilangin nggak ingat loh. Lupa. Haleluya. Oh, luar biasa. Mazmur 106 ayat 8. Itu Darlene Jazz pencipta lagunya. Shout to the Lord, shout to the Yahweh. Pengarangnya Darlene Jazz, Hillsong, Australia. Sampai hafal gitu ya? Hah? Iya. Sekarang udah ada Hillsong Inggris, Hillsong Amerika. Aslinya induknya Australia. Itu luar biasa. Hillsong, nyanyian di bukit. Wah, bukan nyanyian padang gurun. Mantap. Ya kan? Oke, dibaca. Diselamatkannya mereka oleh karena namanya. Karena namanya diselamatkan dia umatnya. Bayangin. Dia tidak mau membiarkan namanya dihujat, dihina, direndahkan oleh musuh-musuh. Maka ditolongnya umatnya, diselamatkannya umatnya. Saya yakin kita orang Kristen ini pun, kalau lihat kelakuan kita, jujur loh,
memprihatinkan. Kalau tidak mengenaskan. Saya sedih kali di mana-mana. Suku saya lah dulu saya ngomongin ya. Suku apalagi orang Batak ini. Bapak-bapaknya kebanyakan waktu di kedai, buang-buang waktu main kartu, kerja malas. Kalau dilihat dari perilaku yang buruk begini, aduh, mengerikan kan? Tapi karena nama Yahweh, Yahweh masih tolong kita. Betul enggak? Betul, Pak. Masih dilindunginya kita. Kalau lemahnya mental kita ini, lemahnya perilaku moral, aduh mengerikan. Saya kira di suku lain juga begitu barangkali ya. Kata orang, saya nggak tahu persis. Di Ambon juga begitu. Enggak begitu. Suka minum-minum, mabuk. Nggak salah lagi. Orang Kristen kok begitu. Tapi karena namanya masih ditolongnya kita. Kalau enggak udah ditelan musuh semuanya. Iya kan? Dibondut. Orang lemah. Masih usia produktif, malas kerja. Nanti udah tua dapat apa? Anak istri gak cukup makan. Padahal tenaga kuat. Salah lah itu ya. Mazmur 111 ayat 9. Hanya dari Mazmur aja begitu banyaknya bercerita tentang namanya, betapa dahsyat. Namanya kudus dan dahsyat, ya kan? Iya, Pak. Coba dibaca, ayo, sehat atau siapa? Diberinya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Ya. Namanya kudus dan dahsyat. Di dalam nama itu ada kedahsyatan. Orang Filistin, apalagi kalau dia dibawa orang Israel tabut perjanjian, orang Israel menyerukan nama Yahweh, haleluya, itu langsung gemetaran musuh. Belum berperang udah kalah 50%, udah takut duluan hanya mendengar nama Yahweh, karena nama itu dahsyat. Di dalam nama itu ada kedahsyatan. Haleluya. Mazmur 135 ayat 3. Mazmur 135 ayat 3. Pujilah Yahweh sebab Yahweh itu baik, bermasmurlah di namanya sebab nama itu indah. Sebab nama itu indah. Yahshua, teng teng teng. Yahweh, Yahweh, nama itu mikat hati. Teng 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 teng. Wah! Dia hapus semua dosaku. Teng 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 teng. Dia beri hidup yang baru. Wow! Nama itu indah, makanya layak memazmurkannya. Amin. Yahweh, nama itu memikat hatiku. Wah, haleluya. Luar biasa. Mazmur 145 ayat 21. 145 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Yahweh, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seluruhnya dan selamanya. Biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya sampai selamanya. Bukan hanya kita, semua makhluk. Tahu makhluk? Makhluk yang hidup. Jadi bukan hanya manusia toh. Biarlah semua makhluk memuji namanya. Oh, dahsyat. Sebenarnya sadar atau enggak sadar, di dalam diri kita semua sudah tertera signatur Yahweh.
signatur. Iya, tanda tangan. Dan nama Yahweh ada di diri kita. Sadar atau enggak sadar, tahu atau enggak tahu. Siapa yang sudah tahu itu? Coba jelaskan. Di dalam diri kita terdiri dari beribu-ribu, berjuta-juta sel. Tetapi sel itu sendiri terdiri dari 46 kromosom. 23 kromosom X laki-laki, 23 kromosom Y. 23-46 ini adalah jumlah numerikal nama Yahweh. Yod, He, Vav, He. Ini juga jumlah numerikalnya 46. Yod itu ini berapa? Wow. Berapa jumlahnya? Sadar atau enggak sadar, terima atau enggak terima, signatur Yahweh ada di dalam dirimu. Oh, ini salah. Ini 26 ini. Haleluya. Kamu sadari atau tidak, kamu terima atau tidak, di dalam dirimu ada signatur Yahweh. Kamu kepunyaan Yahweh. Biarlah jiwa kita tidak memberontak, amin. Di dalam tubuh kita sudah ada tanda tangan kepemilikan Dia. Namanya sendiri. Namanya sendiri sudah tertulis di dalam kromosom kita, di dalam DNA kita. DNA. Nah, di dalam sel itu ada DNA. Di dalam DNA itulah kromosom. Nah, saudara, waktu SMA kita belajar biologi. Kalau masih ingat. Baiklah. Tapi ini pengetahuan biologi umum. Jadi saya percaya ini tidak kebetulan jumlah. Ini bukan kebetulan jumlah. Samar seperti di dalam diri kita, roh, jiwa, dan tubuh. Begitulah signatur Dia, Bapa, Firman, dan Roh. 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yeshua.